Hari yang dinanti akhirnya tiba. Udara pagi begitu sejuk, dan suasana Idul Fitri terasa di seluruh negeri. Di kediaman Prabowo Subianto, persiapan untuk open house telah rampung sejak subuh. Gerbang besar yang megah kini terbuka lebar, menyambut masyarakat dari berbagai lapisan untuk bersilaturahmi dengan sang tuan rumah. Para tamu mulai berdatangan sejak pagi. Dari pejabat negara hingga rakyat kecil, semua berdiri dalam antrean yang tertib. Prabowo, dengan senyum hangat, berdiri di depan pintu utama menyambut setiap tamu dengan salam dan pelukan. Wajahnya berseri-seri, mencerminkan kebahagiaan sejati dari perayaan Lebaran. Di halaman, para prajurit yang dulu pernah bertugas bersamanya pun hadir. Mereka datang bersama keluarga, membawa kenangan dan rasa hormat kepada mantan jenderal yang kini menjadi tokoh bangsa. Sementara itu, anak-anak kecil berlarian dengan ceria, menikmati suasana Lebaran yang penuh kebersamaan. Para tamu disuguhi aneka hidangan khas Idul Fitri. Dari ketupat, opor ayam, rendang, hingga berbagai jenis kue tradisional yang tersaji rapi di meja panjang. Wangi masakan menggoda selera, menciptakan suasana yang semakin akrab di antara tamu yang hadir. Suasana kekeluargaan begitu terasa. Tak ada batasan antara pejabat dan rakyat biasa, semua bercengkerama dengan nyaman. Prabowo sendiri berusaha berbincang dengan sebanyak mungkin tamu yang hadir, menanyakan kabar mereka dan berbagi cerita ringan tentang Lebaran. Seorang ibu dari pelosok Jawa Timur menghampiri Prabowo. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan rasa syukur bisa bersalaman langsung dengan sosok yang ia kagumi. Prabowo tersenyum dan dengan lembut meraih tangannya, memberikan doa serta semangat untuk kehidupan sang ibu dan keluarganya. Di sudut lain, sekelompok pemuda yang mengidolakan Prabowo juga mendapatkan kesempatan berbincang. Mereka bertanya tentang berbagai hal, mulai dari politik hingga pesan-pesan kehidupan. Dengan penuh kebijaksanaan, Prabowo memberikan jawaban yang memotivasi. Waktu berlalu tanpa terasa. Matahari semakin tinggi di langit, namun arus tamu masih terus mengalir. Prabowo tetap berdiri dengan penuh semangat, tak lelah menyambut setiap orang yang datang. Di hari yang penuh berkah ini, ia ingin memastikan bahwa tak ada satupun tamu yang pulang tanpa mendapat perhatian darinya. Hari pertama open house ini baru permulaan. Masih banyak momen indah yang akan terjadi, mempererat hubungan antara pemimpin dan rakyatnya dalam balutan kebahagiaan Lebaran yang suci. Semakin siang, suasana di kediaman Prabowo semakin ramai. Para tamu datang dengan berbagai ekspresi kebahagiaan, merasa dihargai dengan kesempatan untuk bersilaturahmi secara langsung. Tak hanya dari Jakarta, banyak yang datang dari luar kota, bahkan luar pulau, demi merasakan hangatnya momen bersama Prabowo. Di tengah keramaian, seorang pemuda dari Kalimantan Timur mendekat dengan wajah penuh haru. "Pak Prabowo, ini pertama kalinya saya bisa bertemu langsung dengan Bapak. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan Bapak untuk negeri ini," ucapnya dengan suara bergetar. Prabowo tersenyum, menepuk pundak pemuda itu dengan lembut, lalu berkata, "Terima kasih, Nak. Ini adalah perjuangan kita bersama. Negeri ini milik kita semua." Di sisi lain, seorang anak kecil berlarian menuju Prabowo, memeluknya erat sambil tertawa riang. Ibunya tersipu malu, namun Prabowo justru tertawa hangat dan menggendong anak itu. Ini namanya Lebaran yang sesungguhnya, kebersamaan tanpa batas,
katanya sambil mengusap kepala bocah kecil itu. Para tokoh agama dan masyarakat juga hadir, memberikan doa dan harapan untuk kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Salah seorang ulama dari pesantren di Jawa Tengah berbisik kepada Prabowo, "Pak, semoga Allah selalu melindungi Bapak dalam menjalankan amanah ini." Prabowo menundukkan kepala dengan penuh rasa syukur, "Amin, doa para kiai dan rakyat adalah kekuatan saya." Di dalam tenda besar yang disediakan untuk tamu-tamu dari berbagai daerah, percakapan dan tawa menggema. Tak ada sekat, tak ada perbedaan. Semua menikmati hidangan, berbagi cerita, dan saling mendoakan. Open house ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan ajang untuk memperkuat persatuan. Hingga menjelang sore, aliran tamu tak juga surut. Prabowo tetap berdiri dengan tegap, meski kelelahan mulai terasa. Namun semangatnya tak luntur. Ia percaya, setiap jabat tangan dan setiap senyuman yang ia berikan adalah bentuk cinta kepada rakyatnya. Ketika azan asyar berkumandang, Prabowo mengajak para tamu untuk sejenak beristirahat dan melaksanakan sholat berjamaah. "Mari kita sujud bersama, mengucap syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini," ucapnya dengan penuh ketulusan. Semua pun mengikuti, menandakan bahwa kebersamaan sejati bukan hanya dalam pesta, tapi juga dalam ibadah. Menjelang malam, suasana open house semakin meriah. Lampu-lampu di halaman mulai menyala, menerangi wajah-wajah bahagia yang masih setia bertahan. Prabowo tak henti-hentinya menyambut tamu, berbincang dengan mereka, dan mendengarkan setiap cerita yang disampaikan. Seorang veteran perang datang dengan terlatih, dibantu oleh anaknya. Prabowo segera menghampiri, memegang tangan sang veteran dengan penuh hormat. "Terima kasih atas pengorbanan Bapak untuk negeri ini," ujarnya. Mata sang veteran berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak Prabowo. Semoga negeri ini tetap aman dan sejahtera di tangan pemimpin yang peduli seperti Anda." Di tengah halaman, seorang seniman jalanan mulai memainkan biola, menciptakan melodi indah yang mengalun lembut. Beberapa tamu larut dalam suasana, menikmati alunan musik sambil berbincang santai. Prabowo tersenyum, menikmati harmoni yang tercipta di antara semua elemen masyarakat. Di dapur, para juru masak tetap sibuk memastikan makanan tetap tersedia. "Kami bangga bisa berkontribusi dalam acara ini," kata salah satu juru masak. Prabowo menghampiri mereka, memberikan apresiasi. "Tanpa kalian, kebersamaan ini tak akan sempurna. Terima kasih atas kerja keras kalian." Hingga larut malam, open house tetap berlangsung dengan kehangatan yang sama. Prabowo memastikan setiap tamu yang datang merasa dihargai, memberikan waktu dan perhatiannya kepada semua. Malam itu, kebersamaan yang terjalin semakin erat, membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang selalu ada untuk rakyatnya. Menjelang tengah hari, suasana di kediaman Prabowo semakin meriah. Selain masyarakat umum, beberapa tokoh penting mulai berdatangan. Dari mantan pejabat negara, pemimpin agama, hingga tokoh-tokoh muda yang tengah aktif di berbagai bidang. Mereka datang bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga untuk berbincang mengenai masa depan bangsa. Di antara para tamu, hadir seorang ulama karismatik yang telah lama menjadi sahabat Prabowo. Dengan penuh kehangatan, mereka bertukar cerita dan membahas pentingnya persatuan bangsa. Lebaran ini adalah momentum untuk saling memaafkan dan merajut persaudaraan kembali, kata sang ulama.
Prabowo mengangguk setuju, itulah yang kita butuhkan untuk negeri ini. Seorang atlet nasional juga tampak hadir, membawa medali emas yang baru saja ia raih di ajang internasional. Pak Prabowo, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang Bapak berikan kepada atlet-atlet muda seperti saya, ujarnya. Prabowo tersenyum dan menepuk bahunya dengan bangga. Teruslah berjuang, anak muda seperti kamu adalah harapan bangsa. Para pemuda yang tergabung dalam komunitas sosial juga tak ketinggalan untuk berbincang dengan Prabowo. Mereka berdiskusi tentang program-program yang bisa membantu kesejahteraan masyarakat. Pak, bagaimana kalau kita buat program khusus untuk pendidikan anak-anak di pelosok? Salah satu pemuda mengusulkan. Prabowo langsung tertarik dan menjawab, itu ide yang sangat baik. Mari kita wujudkan bersama. Tak hanya itu, beberapa seniman juga ikut meramaikan suasana dengan penampilan mereka. Musik akustik mengalun di halaman, menambah kehangatan dalam pertemuan tersebut. Semua orang terhanyut dalam suasana penuh kebersamaan, tanpa memandang latar belakang dan status sosial. Hingga sore hari, tamu-tamu istimewa ini masih betah bercengkerama. Mereka menikmati suasana, berbagi pandangan, dan membangun harapan bersama untuk masa depan. Bagi Prabowo, ini bukan sekadar acara silaturahmi, melainkan juga kesempatan untuk mendengar langsung aspirasi rakyatnya. Menjelang petang, Prabowo mengajak semua yang hadir untuk sejenak berkumpul dalam doa bersama. Sebuah panggung kecil telah disiapkan di halaman rumahnya, dan seorang imam terkemuka memimpin doa dengan hikmat. Ya Allah, berkahilah negeri ini dengan kedamaian dan kesejahteraan. Satukan hati pemimpin dan rakyatnya dalam kasih sayang dan persaudaraan. Doa sang imam diikuti oleh ribuan tamu yang hadir. Suasana menjadi begitu hening, hanya terdengar lantunan doa yang penuh pengharapan. Prabowo sendiri menundukkan kepala, meresapi setiap kata yang dipanjatkan. Ia sadar bahwa tanggung jawabnya sebagai pemimpin bukanlah hal yang ringan. Namun, dengan dukungan rakyat dan doa dari mereka yang tulus, ia merasa yakin bahwa setiap tantangan dapat dihadapi bersama. Setelah doa selesai, seorang anak kecil mendekati Prabowo. Pak, saya ingin negeri ini selalu damai. Saya ingin semua orang bisa bahagia seperti hari ini, katanya polos. Prabowo tersenyum dan mengusap kepala anak itu. Itulah yang kita semua inginkan, nak. Dan kita akan berusaha mewujudkannya. Para tamu mulai berdiskusi lagi, kali ini dengan semangat yang lebih mendalam. Banyak yang menyampaikan harapan-harapan mereka untuk masa depan bangsa. Pak, bagaimana cara kita menjaga persatuan di tengah perbedaan? Seorang pemuda bertanya. Prabowo menjawab dengan bijak, dengan saling menghormati dan memahami. Perbedaan adalah kekuatan, bukan penghalang. Malam mulai turun, dan suasana di kediaman Prabowo semakin syahdu. Lampu-lampu hias menerangi halaman, menciptakan pemandangan yang indah. Open house ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga momen refleksi bagi semua yang hadir. Di tengah kehangatan acara, seorang tamu tak terduga datang. Seorang veteran perang yang telah lama menghilang dari publik muncul dengan langkah perlahan. Para tamu memberi jalan, dan Prabowo segera menghampiri dengan penuh rasa hormat. Pak Prabowo, saya ingin mengucapkan terima kasih. Dulu saya pernah bertugas di bawah komando Anda, dan hari ini saya bangga bisa bertemu lagi dengan Bapak, kata sang veteran dengan suara bergetar. Prabowo langsung merangkulnya.
Terima kasih telah berjuang untuk negeri ini. Tanpa kalian, Indonesia tidak akan seperti sekarang, ujarnya. Suasana haru menyelimuti acara. Banyak tamu yang menitikkan air mata melihat pertemuan penuh makna ini. Beberapa prajurit yang masih aktif pun ikut menghormati sang veteran, memberikan penghargaan kecil sebagai bentuk apresiasi. Tak berhenti di situ, beberapa anak yatim dari panti asuhan juga diundang ke acara ini. Mereka datang dengan wajah penuh kegembiraan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Prabowo menyambut mereka dengan penuh kasih sayang, memberikan hadiah dan santunan. Hari ini kita berbagi kebahagiaan, katanya. Kalian adalah masa depan bangsa ini, dan tugas kami adalah memastikan kalian mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Malam itu, open house bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga perwujudan nyata dari kepedulian dan cinta kasih terhadap sesama. Di salah satu sudut kediaman, Prabowo duduk bersama sekelompok anak muda yang antusias berbagi pandangan mereka tentang masa depan bangsa. Mereka adalah mahasiswa, aktivis sosial, serta wirausahawan muda yang memiliki visi besar untuk Indonesia. Pak, bagaimana menurut Anda peran generasi muda dalam membangun negeri ini? Tanya seorang mahasiswa. Prabowo tersenyum. Generasi muda adalah motor perubahan. Kalian harus berani bermimpi besar, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Negeri ini butuh pemuda yang siap berkontribusi. Seorang pemuda lain menambahkan, tapi Pak, banyak dari kami yang merasa sulit mendapatkan peluang untuk berkembang. Pendidikan mahal, lapangan kerja terbatas. Apa solusinya? Dengan penuh keyakinan, Prabowo menjawab, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berpihak pada kalian. Kita harus membuka lebih banyak kesempatan, memberikan akses pendidikan yang terjangkau, dan mendukung wirausaha muda. Diskusi semakin menarik, membahas inovasi di bidang teknologi, pertanian modern, dan industri kreatif. Prabowo mendengarkan setiap masukan dengan saksama. Saya ingin melihat lebih banyak anak muda yang bisa bersaing di tingkat global. Itu sebabnya, kita harus menyiapkan sistem yang mendukung kalian. Di akhir perbincangan, para pemuda ini merasa semakin bersemangat. Mereka merasa didengar dan diberi harapan baru. Terima kasih, Pak. Kami siap berjuang untuk negeri ini. Seru salah seorang di antara mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sore itu, kejutan datang ketika beberapa tokoh nasional hadir di acara open house. Dari mantan presiden hingga pemimpin partai, mereka datang untuk bersilaturahmi dan berbagi pandangan dengan Prabowo. Saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Pak Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus terus bersatu membangun negeri ini, ujar seorang tokoh senior. Suasana pertemuan itu penuh kehangatan. Meskipun berasal dari berbagai latar belakang politik, mereka berbincang dengan penuh rasa hormat dan kebersamaan. Hari ini kita lupakan perbedaan. Lebaran adalah saat yang tepat untuk mempererat persaudaraan, kata Prabowo. Para tokoh ini juga berdiskusi mengenai situasi terkini di Indonesia, mulai dari ekonomi hingga pembangunan nasional. Apa prioritas utama Anda ke depan, Pak Prabowo? Tanya salah satu tamu. Yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat. Kita harus fokus pada ketahanan pangan, pendidikan, dan lapangan kerja, jawabnya dengan tegas. Obrolan terus berlanjut, diiringi canda tawa dan nostalgia tentang perjuangan bersama membangun negeri.
Momentum ini menjadi bukti bahwa kebersamaan bisa terjalin meski terdapat perbedaan. Saat malam mulai turun, Prabowo berdiri di hadapan para tamu. Dengan suara penuh ketulusan, ia menyampaikan pesan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku, hari ini kita berkumpul dalam kebersamaan. Inilah Indonesia yang kita cintai, negeri yang penuh dengan keberagaman dan persatuan. Ia menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila, memperkuat persaudaraan, dan bekerja bersama demi masa depan yang lebih baik. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Setiap langkah kecil yang kita lakukan demi kebaikan akan membawa perubahan besar di masa depan. Para hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak yang terinspirasi oleh kata-kata Prabowo. Beberapa bahkan merasa semakin optimis menatap masa depan. Di akhir pidatonya, Prabowo mengajak semua yang hadir untuk berdoa kembali. Mari kita mohon kepada Allah agar negeri ini selalu dalam lindungannya, diberikan pemimpin yang amanah dan rakyat yang sejahtera. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah acara resmi berakhir, Prabowo duduk sejenak di teras rumahnya. Ia melihat ke arah langit malam, merenungkan semua yang terjadi hari ini. Ia teringat wajah-wajah rakyat yang datang dengan penuh harapan. Ia merasakan tanggung jawab yang semakin besar untuk memastikan bahwa harapan itu bisa terwujud. Seorang ajudan mendekat dan bertanya, "Pak, bagaimana perasaan Anda setelah open house ini?" Prabowo tersenyum. "Saya merasa bersyukur. Hari ini saya melihat begitu banyak orang yang ingin negeri ini lebih baik. Itu membuat saya semakin yakin kita bisa mencapainya bersama." Ia kemudian berdiri dan berjalan ke arah gerbang. Masih ada beberapa tamu yang berpamitan. Salah seorang ibu paruh baya menggenggam tangannya dan berkata, "Pak, kami percaya pada Bapak. Tolong jaga negeri ini." Dengan mata berkaca-kaca, Prabowo menjawab, "Insya Allah, Bu. Saya akan lakukan yang terbaik." Banyak warga yang menghadiri acara open house ini merasa terharu dan terkesan. Seorang bapak dari daerah pedesaan berkata, "Saya tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan Pak Prabowo. Beliau begitu ramah dan mendengarkan keluhan kami." Seorang ibu rumah tangga yang membawa anaknya berbagi pengalaman, "Anak saya senang sekali. Pak Prabowo menyambut kami dengan senyum hangat. Ini pengalaman yang tidak akan kami lupakan." Mahasiswa yang turut hadir juga memberikan kesannya, "Saya senang karena Pak Prabowo tidak hanya berbicara, tapi juga mendengarkan. Beliau peduli pada anak muda. Ini memberi kami harapan." Pedagang kecil yang turut hadir di acara itu berkata, "Saya melihat ada ketulusan dalam diri Pak Prabowo. Dia benar-benar ingin mendengar suara rakyat kecil. Saya berharap pemimpin kita bisa terus seperti ini." Seorang tokoh masyarakat menambahkan, "Open house ini bukan sekadar acara seremonial. Ini adalah wujud nyata dari pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Semoga beliau bisa terus membawa perubahan positif bagi negeri ini." Beberapa pengunjung lain juga menyampaikan kesan mereka. Seorang guru menyatakan, "Saya terharu karena Pak Prabowo berbicara tentang pentingnya pendidikan. Sebagai guru, saya berharap perhatian beliau terhadap pendidikan akan terus meningkat." Sementara itu, seorang petani yang datang dari desa jauh berkata, "Beliau mendengarkan keluhan kami tentang harga pupuk dan akses pasar. Kami berharap kebijakan yang lebih baik bisa segera terwujud."
Kesan yang mendalam ini menunjukkan bahwa Open House Prabowo benar-benar meninggalkan jejak di hati masyarakat. Mereka pulang dengan harapan baru, dengan keyakinan bahwa Indonesia berada di tangan pemimpin yang peduli dan siap membawa perubahan.